gitu. Nggak boleh. Kita tuh ada persamaan ada perbedaan gitu loh maksudnya. Maksudnya ada perbedaan lalu muncul masalah. Ini loh Kak, menurut Kis ya, masalah itu ada bukan karena ada pasangan. Kalau kita lagi sendiri juga ada masalah. Ada pasangan juga ada masalah. Ada anak, ada masalah. Nggak ada anak, ada masalah. Masalah itu akan selalu ada. Masalah sama berkah sama berkat itu silih berganti memang Kak. Dan itu tuh nggak pilih-pilih. Memang dia datang kepada orang yang mau dia sendiri. Kayak berdua, kayak bertiga, berempat. Ke semua orang. Semua tuh udah dibagi rata sesuai porsinya dari yang maha kuasa. Jadi nggak boleh nyalahin pasangan. Itu pemikirannya, aduh kakak tolong deh. Bukannya nggak mau nerima beban, kan nerima beban juga untuk keturunan. Aduh gimana ya? Kok nggak, kalau dibicaranya beban tuh seolah-olah kayak berat banget gitu. Masa kakak bilangnya beban, seolah-olah kayak memikul. Ya nggak apa-apa sih, ini kan cuma masalah sudut pandang sih ya. Nggak apa-apa, Kis paham sih. Kis paham maksud kakak. Misalnya kakak suami, punya istri 1, anak 3 gitu. Mungkin untuk menafkahi semua itu merasa beban menurut kakak ya. Lebih ke enaknya kalau mau menurut Kis ya itu bisa dibilang sebuah tanggung jawab sih Kak. Ketimbang kakak bilang beban tuh kayak seolah-olah kakak tuh menyesal gitu menikah. Sakit tahu, kayak kasihan tahu istri sama anak kakak kalau denger kakak bicara kayak gitu. Logikanya nih gini, kakak nikahin istri kakak, terus kakak punya anak. Terus kan kakak nikahnya dengan sadar, tapi kok bisa-bisanya kakak menganggap itu beban gitu. Anggaplah kalau itu sebuah tanggung jawab yang sudah kakak pilih hidup kakak gitu. Bukan masalahnya, tapi perbedaan bisa menimbulkan masalah. Iya paham Kis, yang namanya perbedaan bisa menimbulkan masalah itu Kis paham. Cuman tadi yang dibilang beban itu loh, seolah-olah kakak menikahi istri kakak tuh kayak terpaksa gitu. Kalau tahu gitu kan kenapa kakak harus nikahin dia? Coba mendingan mikir dulu. Karena bagi Kis pribadi kalau kita udah melangkah, kita memilih sesuatu, kita bertanggung jawab gitu dengan pilihan kita dan kita siap menerima resiko apapun itu. Nggak boleh merasa bahwa itu sebuah beban. Ketika kita merasa itu sebuah beban, itu kayak seumur hidup kita akan merasa menderita nggak sih? Kalau kita ngerasa itu sebuah tanggung jawab, beda Kak. Kita akan menjalaninya tuh dengan rasa syukur, penuh sukacita. Itu kembali ke cara pandang, cara kita berpikir. Kalau kakak ngerasanya beban tuh seolah-olah apa ya? Wow, berat banget kayak. Seberat itu kakak. Selama ini kakak ngerasanya berat banget ya. Ngerasanya beban. Iya, iya kita tuh fokus sama solusi bener kalian. Jadi cari solusinya, pasti ada solusi kok. Jangan berfokus sama masalahnya. Beban itu resiko Kis, bukan nyalahin. Ya paham sih, tapi kalau kakak bicaranya beban, astaga, beban ya. Tanggung jawab Kak lebih enaknya, beneran deh. Bahasa tuh ngaruh banget tahu. Kayak misalnya Kis nanti akhirnya punya suami, misalnya contoh dikasih kesempatan terus punya anak. Ih dasar kamu anak jadi beban, nggak gitu. Terima kasih ya anak sudah lahir gitu. Mama jadi punya tanggung jawab baru, kan beda ya. Daripada sebel banget anjing lah, kenapa gua harus punya anak sih, beban banget nih anak sialan. Monyet, kenapa gua waktu itu nikah sama sini bapak ya miskin pula. Aduh nggak enak banget. Coba kalau kita bersyukurnya kan beda. Terima kasih ya sayang, udah hadir dalam hidup aku dan kita akhirnya punya anak yang lucu gitu. Kita punya tanggung jawab baru nih sayang. Kita harus mendidik dan membesarkan anak ini. Beda tahu Kak. Gila ya, beban kata dia. Keterlaluan kakak. Beneran deh. Kayaknya menurut Kis itu jahat deh Kak, mulutnya Kak. Maaf ya. Ini menurut Kis aja. Mungkin menurut perempuan lain enggak, tapi kalau menurut Kis kayaknya itu jahat deh Kak, mulut kakak. Mm-mm. Beneran deh. Jadi menurut Kis pribadi tuh kayak kakak jahat banget kalau kakak bilang istri sama anak kakak beban. Beneran deh. Maaf ya. Tapi ini dari hati Kis. Menurut Kis kalau Kis dapat suami kayak gitu kayaknya Kis gak mau dah. Kis gak mau dapat suami yang dia ngerasa kalau kita istri atau anak jadi beban. Kis gak mau deh yang dapat yang kayak gitu.
Kayak kamu sendiri nggak punya beban. Menurut Kis pribadi itu memang nggak ada beban. Yang ada tuh tanggung jawab. Kayak Kis nih sekarang siaran di Bigo. Ini tanggung jawab. Kis kerja ngelayanin pijat atau masas. Itu tanggung jawab. Bukan beban. Biasa aja, biasa. Karena memang dalam hidup itu ketika kita dewasa itu masalah tentang tanggung jawab. Menjalani tanggung jawab. Menjalani segala sesuatunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa syukur. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Bukan karena itu sebuah beban. Enggak. Tapi nggak apa sih kalau persepsinya beda. Cuman kalau Kis dapat suami, masa dia mau datang-datang nih, misalnya habis pulang kerja ya. Suami lepas tas gitu, misalnya dia pulang kerja nih. Aduh, istriku aku capek banget lah. Kenapa ya aku nih harus punya beban kayak gini? Berat banget rasanya beban aku. Punya istri 1, anak 3. Kayak berat banget rasanya. Coba bayangin, kalau kita dapat suami kayak gitu. Sedih gak sih? Terus istrinya juga gak tahu diri. Datang-datang suami, aduh, gua juga nyesal banget dah gua dinikahin sama lu, miskin banget. Tambah lagi lu suka banget buat anak. Ini semua anak gimana nih, beban banget. Gua yang ngurusin di rumah, capek gila. Astaga. Aduh. Oh, jauhkan aku dari orang-orang yang seperti itu. Dekatkanlah aku dengan kebaikan. Tolong. Menyeramkan. Tolong. Ngeri deh. Kis kalau dipertemukan dengan yang kayak gitu, Kis kayaknya takut deh. Ngeri, woi. Kita tuh mesti jadi orang yang dewasa gitu berpikir. Tanggung jawab Kak, bukan beban Kak. Aduh. Gimana ya, Kakak bilang beban tuh kayak apa ya? Oh my god. Kok bisa berpikir itu beban gitu? Karena dari dulu aja Kis, ya kalau waktu kita kecil iya sih, mungkin waktu SMA kali ya. Waktu kita umur 17-18 tahun, belum dewasa. Kita punya pikiran sekecil itu, sebocil itu. Kan kita sekarang udah beda Kak cara berpikirnya. Masa Kakak mikirnya gitu? Kakak umur berapa? Kalau mungkin umur Kakak di bawah 20, Kis masih bisa memaklumi. Tapi kalau Kakak udah 25 tahun ke atas, Kakak menganggap seperti itu, aduh. Itu belum siap nikah sih Kak menurut Kis Kak. Selamat siang Kak. Salam juga. Beneran deh Kak. Menurut Kis orang yang siap nikah tuh gak akan menganggap beban. Menurut Kis aja sih. Ya Kis juga gak tahu sih orang lain. Tapi ini menurut Kis aja. Kalau menurut Kis sih gak beban sih. Soalnya Kis nginget-nginget mantan Kis semua gak ada yang beban. Waktu Kis bersama dia Kis sangat bahagia gitu. Momen saat bersama dia. Tapi kalau sudah pisah ya udah. Selesai artinya. Oh pantas, mungkin dia umurnya belum terlalu dewasa. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, itulah banyaknya kenapa banyak orang yang sebenarnya tuh belum siap menjadi orang tua. Misalnya dia nikah umur 18, 19, sampai 20-an gitu. Udah punya anak, akhirnya dia merasa, kenapa sih gua harus nikah? Kenapa sih gua harus punya anak? Beban banget nih suami sama anak gua. Beban banget nih istri sama anak gua. Ya kita nggak bisa nyalahin sih ya. Karena pergaulan orang kan kita nggak pernah tahu. Mungkin dia berada di lingkungan yang pergaulan bebas sampai akhirnya dia punya anak di usia segitu. Kita nggak bisa menghakimi juga Kak. Karena memang usia dia belum sedewasa itu. Tunggu aja, sabar. Sambil berjalannya waktu, nanti ketika umur dia udah agak dewasa, dia belajar dari pengalamannya. Bisa jadi dia lebih dewasa saat ini mungkin, tapi anaknya tuh udah terlanjur besar. Anaknya waktu kecil tuh dianggapnya beban dan dia muak mungkin lihat anak sama pasangannya. Tapi ketika udah anaknya dewasa baru dia sadar, oh ternyata anakku tuh bukan beban. Ternyata itu rezeki yang dikasih oleh Tuhan buat aku. Mungkin baru sadar dia, mungkin. Itu pun mungkin kalau dia sadar. Kalau belum sadar ya tunggu sampai nanti sadar. Kan orang beda-beda. Ada yang sadar di usia 30, ada yang sadar di usia 60, ada yang gak sadar sampai mati. Ya mohon maaf, ini fakta. Karena manusia memang beda-beda. Ada yang dia sadar cepat, ada yang gak sadar-sadar, memang gitu. Manusia kan gak bisa kita samaratakan cuma dari usia. Ada yang lebih dewasa saat umurnya lebih muda, ada yang lebih kekanakan pas usianya padahal udah menginjak 60, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek ada yang lebih
bocil pemikirannya. Jadi kita nggak bisa menilai dari usia. Merit katanya hidup ngerasa beban. Ya itu teman kakak apa kakak sih sebenarnya, curiga deh dari tadi. Teman mulu. Iya, jadi udahlah kak, nggak usah ngomongin orang. Yang penting diri kita. Yang penting hari ini kita ngerasa kayak gitu nggak. Kalau kita ngerasa bersyukur sama hidup kita, kayaknya nggak ngerasa beban. Tapi kalau kita disuruh milih ya, Kis, kamu lebih milih mau punya pasangan atau mau sendiri aja kalau untuk saat ini? Kis maunya sendiri kalau untuk saat ini. Karena Kis merasa untuk diri sendiri masih perlu dibenahi lagi sedikit lagi gitu. Ada lagi sesuatu yang masih Kis perlu benahi dalam entah berapa bulan atau tahun lagi. Setahun kali 2 tahun. Di saat itu, ya ini kan menurut manusia ya. Nggak tahu kalau menurut yang maha kuasa ya. Kalau menurut maha kuasa bisa jadi seumur hidup kamu sendiri aja, ya udah sih nggak apa-apa juga. Terima aja. Tapi kalau kata yang maha kuasa besok kamu kupertemukan dengan yang tepat, ya terima aja. Walaupun menurut aku sebenarnya belum siap 100% ini. Masih ada yang perlu aku benahi lagi dalam hidup aku. Karena Kis ngerasa hidup itu bukan tentang mencari seseorang yang tepat, tapi menyediakan diri, menjadikan diri orang yang tepat. Itu lebih penting. Menurut Kis ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Tapi daripada kita sibuk mencari yang tepat, lebih baik kita menjadikan diri kita orang yang tepat. Untuk minimal diri kita sendiri. Bukan untuk diterima orang lain. Tapi kita yang terlebih dahulu mencintai dan menyayangi dan menerima diri kita seutuhnya. Itu yang paling penting menurut Kis. Gak perlu untuk penerimaan orang lain gitu. Yang penting yang maha kuasa tahu niat hati kita yang tulus dan murni ini. Menurut Kis. Ini kan menurut Kis, mohon maaf kalau ada perbedaan gak apa-apa. Ini menurut Kis aja gitu. Jos. Apa Kak Widodo? Kak Widodo nyimak aja jos dari tadi. Berbahagialah dengan apapun yang diberikan dalam hidup kita, teman-teman. Apapun itu. Kalau dulu mungkin Kis pernah berada di titik sibuk mencari, sibuk mengejar, dan di saat itulah orang malah berlari ketika kita sibuk mencari. Lebih bagus kita jadikan diri kita gitu. Itu lebih baik. Kenapa kita harus sibuk mencari? Lebih baik kita jadikan diri kita menjadi versi terbaik di diri kita terlebih dahulu. Fokus sama hidup kita. Kalau kita bisa berbahagia dan menikmati hidup kita hari ini, untuk kedepannya lebih nyaman. Mau kita diberi dalam kesendirian ataupun ada pasangan, itu sama saja. Sama bahagianya, menurut Kis. Soalnya masih bocah 23. Oh, 23 tuh gak bocah sih, sudah lumayan lah. Karena Kis waktu umur 23 juga udah lumayan pemikiran Kis waktu itu. Soalnya Kis tuh didewasakan oleh keadaan.